Pemirsa, kalau yang kali ini adalah saya pagi-pagi ini ngeteh, kita sarapan sama Pak Abdul Mukti. Pak Mukti, tadi kan kita sudah bahas ya Pak, ada beberapa yang jadi program prioritas dalam 100 hari kerja ini. Betul. Pak, tapi tadi warga juga bicara soal ada pengkajian ujian nasional, itu bagaimana sih Pak nasibnya? Ya, sekarang ini kami masih dalam proses melakukan pengkajian terhadap berbagai kebijakan yang menjadi pro kontra di masyarakat. Yang pertama tadi Valen soal ujian nasional, kemudian soal kurikulum merdeka, kemudian soal yang berkaitan dengan karakter peserta didik, soal yang berhubungan dengan perlindungan guru dan berbagai persoalan yang sekarang memang begitu mengemuka pada masa-masa sekarang, paling enggak 1 bulan terakhir ini. Karena itu sekarang yang sedang kami lakukan, yang pertama kami seperti yang juga saya sampaikan di media ya, saya dalam masa paling tidak 1 bulan ini berusaha menjadi pendengar yang baik. Jadi kami beraudiensi, bertemu, bersilaturahim dengan para penyelenggara pendidikan. Kemudian nanti kami juga akan undang para peneliti untuk menyampaikan hasil-hasil kajian mereka mengenai asesmen nasional, ujian nasional dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan zonasi ya, zonasi PPDB. Kami juga nanti insya Allah hari Senin yang akan datang akan mengundang para kepala dinas seluruh Indonesia untuk memberikan evaluasi kepada kami bagaimana pelaksanaan zonasi itu dan apa saran-saran mereka untuk masa yang akan datang. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan karakter misalnya, kami juga akan melakukan itu dan Evaluasi ya Pak pada dasarnya. Evaluasi untuk termasuk 1 bulan ini. Ya, insya Allah dalam 1 bulan ini akan kami lakukan, tapi nanti kajiannya akan kami lakukan sampai tahun ajaran baru 2025-2026. Oke, jadi kajian pemirsa dan evaluasi akan dilakukan sampai 2025-2026. Itu karena saat ini adalah kementerian baru seputar pendidikan dasar dan menengah. Tapi Pak Mukti, secara keseluruhan Anda menginginkan peta untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu, ini kan adalah pendidikan yang paling dasar ya Pak, menjadi basis pendidikan untuk anak-anak. Maunya seperti apa Pak? Apa yang harus diubah? Ya, yang pertama sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas Pak Presiden Prabowo adalah pertama tentu peningkatan kualitas pendidikan untuk semua yang tadi sudah saya sampaikan dan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yang nanti menjadi bagian dari kami mulai mencanangkan program wajib belajar 13 tahun. Yang itu dimulai dari pendidikan anak usia dini, bahkan juga Pak Prabowo juga menekankan tentang penguatan sains teknologi, ya, matematika dan juga ilmu-ilmu lain yang memang sangat diperlukan untuk membangun generasi yang kuat. Sehingga kami sekarang sudah merencanakan untuk program matematika bahkan mulai taman kanak-kanak, kemudian SD, dan itu dipesankan betul oleh Pak Presiden. Kenapa pilihannya matematika? Ini bukan berarti ilmu yang lain tidak penting ya, tetapi ini adalah ilmu dasar yang memang berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan jangan dibayangkan pendidikan matematikanya itu nanti hitung-hitungan yang berat. Bukan seperti Kami itu, tetap harus punya prinsip bahwa yang namanya pendidikan anak usia dini, pendidikan kelompok bermain dan juga TK itu kan prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Sehingga ketika saya beberapa hari yang lalu ke Palembang, saya ke TK, kemudian saya berinteraksi dengan anak-anak TK itu, saya beri masukan, misalnya mewarnai sebagai bagian dari pengembangan motorik halus itu bisa juga dilakukan dengan mewarnai angka-angka, kan? Menghubungkan garis itu bisa dengan angka-angka. Dan itu bagian dari matematika. Bagian dari matematika kan, gitu. Kemudian melatih berhitung kan, anak-anak kan ada kan target berhitung 1 sampai 10 sampai 1 sampai 20. Penjumlahan pengurangan sederhana bisa dilakukan dengan cara misalnya baris berbaris. Misalnya di sini ada sekian jurnalis kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga ada kameramen. Anak diminta menghitung. Kan, berarti kan dia bisa menghitung. Kemudian bisa dilatih penjumlahan. Misalnya kalau yang di sebelah sana ada 4 jurnalis, di sini ada 3 jurnalis, dikumpulkan jadinya berapa? Mereka sambil bergerak, lompat-lompat, sehingga motorik kasarnya itu juga berkembang. Kan fungsi dari pendidikan anak usia dini itu kan
literasi, numerasi, dan sosialisasi. Oke, jadi itu terjawab ya pemirsa, itu adalah formulasi bagaimana matematika di taman kanak-kanak itu akan diterapkan. Ya, jadi mulainya kita dari situ, dan jangan dibayangkan sekali lagi kan sudah ada komentar ya, ini apa tidak semakin dalam tanda petik membebani anak-anak? Tidak juga. Tidak ya Pak? Hanya polanya saja yang kita coba siasati, sehingga tadi saya contohkan, mewarnai sebagai bagian dari mengenal warna-warna, itu tidak harus mewarnai buah-buahan kan? Harus ada angka, bisa mewarnai angka, gitu ya misalnya nanti angka 1 warnanya merah, angka 2 warnanya hijau, misalnya, atau mungkin bisa juga warna itu di atasnya warna kuning, di bawahnya warna hitam, itu kan semua bisa dilakukan. Nah, berikut pertanyaannya adalah pada saat ada formulasi seperti itu baru TK Pak, belum SD, belum SMP. Nah, bagaimana kompetensi seorang guru mau menyiapkan itu? Penting itu. Jadi memang begini, kami dalam konteks guru tadi saya singgung Mbak Valen ya, ada yang berkaitan dengan pemenuhan sertifikasi dan kompetensi. Nah, kami dalam kaitannya dengan guru ini berusaha untuk bagaimana guru punya kemampuan pedagogik yang lebih baik. Munculnya berbagai macam, dalam tanda petik ya, teman-teman menyebutnya dalam bahasa yang keras, kriminalisasi guru itu bahasanya sangat keras menurut saya. Itu karena memang pertama, guru-guru kita ini memang perlu meningkatkan kemampuan dalam penanganan disiplin anak. Menangani disiplin itu tidak harus dengan menggunakan hukuman. Atau misalnya ada hukuman pun itu bisa hukuman yang edukatif. Nah, karena itu kita ingin supaya guru-guru kita ini punya kemampuan konseling. Sehingga nanti akan ada pelatihan guru-guru bimbingan konseling. Dan juga mungkin kalau nanti disetujui oleh Kementerian Keuangan juga pengangkatan guru-guru bimbingan konseling. Jadi guru tidak sekedar mengajar, dan guru bimbingan konseling itu tidak identik dengan guru yang menghukum, tapi bisa menjadi teman bagi murid, kemudian mengembangkan bakat dan minat gitu. Dan kemudian yang berikutnya tentu bagaimana kita bisa membangun, sekali lagi kita menyebutnya dengan sinergi dengan masyarakat. Karena seringkali di sekolah sudah diajari dengan baik, tapi ternyata di masyarakat situasinya tidak mendukung yang di sekolah, termasuk yang di rumah. Sehingga perlu peningkatan komunikasi yang lebih baik antara pendidikan formal di sekolah dengan masyarakat. Karena itu kami berusaha untuk pendidikan informal yang berbasis keluarga, dan juga pendidikan non formal yang bisa saja berbasis tempat ibadah, kemudian kelompok-kelompok ini Mbak Valen, yang memungkinkan anak-anak ini saling bertemu satu dengan yang lain. Kalau misalnya nanti bisa disetujui, misalnya ini tentu kan ranahnya ada pada kementerian lain ya. Misalnya perlu di masyarakat itu dalam sebuah komunitas itu ada tempat bermain. Kalau di negara-negara maju itu kan selalu ada namanya ruang terbuka kan, ada public spheres yang di situ masyarakat bisa saling berolahraga, saling berkumpul untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, kita ini kan kekurangan sarana seperti itu, sehingga anak-anak muda kita ini itu memang mengalami tekanan psikologis yang tinggi, yang kadang itu memang kemudian terbawa ke sekolah. Termasuk tekanan psikologis juga dialami guru. Betul. Jadi tidak hanya murid saja ya Pak ya? Tidak hanya orang tua juga, tapi guru juga mengalami hal yang sama. Dan tadi pemirsa Anda sudah mendengar apa saja yang disampaikan oleh Pak Abdul Mukti seputar apa gebrakan-gebrakan baru dalam 100 hari kerja. Karena kita tahu ini adalah kementerian baru, perlu program kerjanya, selanjutnya bagaimana. Dan yang lebih jelas lagi adalah pemirsa, kalau kita perlu menunggu proses ini berjalan seiring berjalannya waktu. Begitu ya Pak ya? Ya, ada satu yang nanti akan saya mulai di semester depan, di bulan Januari itu adalah kami menyebut dengan gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu salah satunya. Kalau ini kan tidak merubah apa-apa kan, kami hanya membangun karakter dengan cara yang lebih rileks. Kebiasaan itu apa? Yang pertama kebiasaan bangun pagi. Ini penting ya, kebiasaan bangun pagi. Kemudian yang kedua itu beribadah. Jadi tadi Mbak Valen sebelum saya baca Quran, saya juga sudah baca Quran gitu. Sholat insya Allah juga awal waktu. Kemudian yang ketiga itu berolahraga. Olahraga ringan saja, gerak-gerak ringan, tengokkan kepala ke kanan ke kiri, angkat kaki, ambil nafas, itu pengaruhnya sangat besar. Dan itu harus dibangun kebiasaan itu. Kemudian yang keempat itu gemar belajar. Gemar belajar. Sehingga anak-anak memang nanti kita juga ada program memperbanyak bahan bacaan untuk anak-anak. Dan bahan bacaan untuk masyarakat, sehingga
nanti bahan bacaan itu tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya ada di kelurahan, kami juga sudah komunikasi untuk nanti ada bahan bacaan di tempat-tempat ibadah. Jadi kita dekatkan buku itu dengan tempat di mana masyarakat berkumpul. Sekarang sudah ada loh buku di stasiun kereta api, sudah ada buku di terminal bis, ada buku di bandara. Jadi kita dekatkan buku ini dengan masyarakat, sehingga anak nanti juga bisa belajar berbagai macam, tidak hanya pelajaran sekolah, gitu, tidak hanya pelajaran sekolah, buku tapi tentang apapun bisa apapun dibaca juga, ya, Pak, ya? gitu, gemar belajar. Kemudian yang tadi sudah berapa? Yang kelima ya. Membaca. Yang kelima itu bermasyarakat. Bermasyarakat. Nah, tadi yang saya maksud, anak-anak ini tidak boleh hanya sekolah saja. Dia perlu bermain di masyarakat. Bahkan nanti kita rancang, mungkin perlu ada sekolah-sekolah ini, itu ada pengabdian masyarakat. Misalnya bakti sosial di mana, bersih-bersih lingkungan, atau mungkin kunjungan ke pantai asuhan, kunjungan ke tempat ini layanan sosial, sehingga tumbuh jiwa sosialnya itu. Dan itu semua adalah bagian dari kehidupan masyarakat ya, Pak, kemudian yang berikutnya itu tadi yang membaca, bermasyarakat. Jadi ya membaca, bermasyarakat, kemudian berolahraga sudah ya. Sudah. Kemudian yang berikutnya itu ini senantiasa tidur cepat. Oh, jadi dari bangun buka mata sampai tidur ya Pak ya? Tidur cepat juga penting kan. Jadi karena itu maka tadi saya mulai dari awal ya, dia bangun pagi. Kemudian yang kedua beribadah. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat dia membaca. Kemudian ada lagi bermasyarakat. Jangan lupa adalah makan sehat dan bergizi. Oh, makan sehat dan bergizi. Makanya makan sehat dan bergizi ini, insya Allah. Ada buah di sini, coba Pak. Tanya anak-anak sekarang, pilih mana mangga yang langsung dengan jus mangga. Oke. Atau pilih mana jus mangga dengan makanan-makanan yang di dalam kemasan. Kenapa anak-anak kita ini fisiknya itu rentan? Itu karena mereka tidak makan yang sehat dan bergizi. Dan ini juga bagian dari programnya Pak Prabowo kan, makan siang di sekolah, makan bergizi, sehingga itu harus dibiasakan. Sehingga sejak kecil, Pak Valen, anak-anak harus dibiasakan dengan makanan yang memang sehat, yang itu ada di alam kita. Ini semuanya kan tidak ada yang ada yang impor ini. Ada, ini Indonesia ya Pak? Ini semuanya kan, ini pepaya, mangga, melon, pisang. Nah, yang ini khas Indonesia banget, gorengan. Tapi intinya adalah ini salah satu program ya Pak ya. Ya, program yang mudah-mudahan bisa diterapkan nanti karena ini adalah hal yang baru kalau untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mukti, terima kasih banyak karena pagi ini sudah sharing sama kita di jam sarapan pagi ini. Kita akan lanjut sarapan ya Pak ya. Dan pemirsa, itu tadi program yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Mukti. Apa saja yang akan dikerjakan dalam 100 hari kerja kita akan nantikan. Kalau begitu demikian hari ini segmen Ketok Pintu Tamu Spesial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.